Haleluya. Selamat pagi kepada kita semua yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan diri kita dalam kebaktian kita pada hari yang seterusnya, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap diri pribadi kita pada pagi hari ini. Dan saudara, kita bersama-sama memuji Tuhan dan kita bersyukur kita dapat ada di gereja Life Point pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama persiapkan diri kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, dan seterusnya kita bersama-sama merenungkan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawa oleh hamba Tuhan Pastor Peter. Dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama ada di dalam ruangan ini. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan Engkau. Kami berdoa Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruhnya, dimanapun mereka berada, baik yang ada di gereja Life Point, yang ada di rumah mereka pada saat ini juga Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Baik mereka yang ada daripada luar yang bersama dengan kami di dalam kebaktian online ini pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami Bapa. Berkati semua kami dan berkati setiap diri pribadi kami, berkati acara ini daripada awal sampai akhirnya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kasih-Mu. Oh, glory to nama sakarabasanda. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin, amin. Haleluya. Mari kita muji Tuhan dengan pujian kita sebelum kita menerus acara kita bersama-sama merenungkan daripada firman Tuhan. Kita muji Tuhan dengan pujian kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengertikan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, banyak perkara, hanya perkara yang tak dapat ku mengerti.
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bagimu sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bagimu sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, rodara barasanda. Praise the Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, raba-rabayanda. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami di hadapan Engkau Bapa. Sebelum kami merenungkan daripada firman-Mu, dan juga sebelum kami terus memberikan kembali kepadamu dengan apa yang ada dengan kami Tuhan, Engkau persiapkan kami semua, dan biarlah kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu dalam masa ke semasa. Haleluya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita terus bersama-sama memuji Tuhan dengan penyembahan kita seterusnya. Sebelum saya beri masa kepada hamba Tuhan yang bawakan kita daripada firman Tuhan, dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Yesus Kau kebenaran. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Sekali lagi, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Radha. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Masiri. Oh, praise you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Shalom, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dan Roh Kudus adalah mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan beri hidup yang baru, nafas yang baru pada kita. Bersama dengan saya, Pastor Peter, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Peter. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pastor gereja kita, Pastor Roland, sahabat karib saya, sahabat yang lama dalam pelayanan, yang bersama-sama dalam kebangunan rohani dalam tahun 90-an di daerah Baram Mulu, Baram Tengah, Apoh, Totoh, Tinja, seluruhnya. Terima kasih Pastor Roland, gereja kita yaitu Life Point Airport Miri. Terima kasih atas kesempatan ini menjemput saya dan memberi ruang ini untuk saya membagikan bagian firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada
pagi hari ini kebaktian online bersesuaian dengan tarikh 23 Mei 2021. Berkat Tuhan menyertai kita bersama di mana saja kita berada pada waktu ini dan ketika ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sedang di dalam satu musim yang agak berbeza dan tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Cabaran yang kita hadapi dengan penuh tentangan adalah suatu perkara yang sangat suka dan lebih suka lagi pada masa-masa berikutnya. Kenapa saudaraku? Pada ujung tahun 2019, dunia mendengar berita ada satu wabak yang bernama wabak virus corona yang terjadi di Wuhan, China, yang telah memakan ataupun yang telah memusnah banyak kehidupan orang-orang China di Wuhan, dan sehingga dikatakan dokter gagal menanganinya. Karena itulah virus ini dinamakan COVID-19. Dari COVID-19 ini, penyakit ini merebak bukan saja di China, tapi dia merebak ke beberapa tempat di negara dalam dunia ini. Dan sehingga merebak begitu ganas sekali kepada tahun 2020. Kita fikir, orang kata begini, fikir dia hujan tengah hari akan berhenti pada petang hari hujannya. Tetapi nampaknya hujan itu berterusan dan dunia menjadi gegar oleh karena perkara yang dikatakan perkara yang sangat mencabar. Virus corona ini tidak dapat dilihat dengan mata, bahkan disentuh pun tidak dapat rasa. Tapi setiap yang bernafas manusia yang bernamanya tidak tahan menanganinya. Sampai hari ini penawarnya ataupun obatnya tidak ditemui. Dengan itu pada pagi hari ini, dimanapun saja kita berada, kita berbicara tentang satu perkara sebagai orang percaya, orang Kristen, dengan topik kegoncangan iman. Sebelum itu, saudara sekalian Tuhan Yesus, kita tangkap pada Tuhan dan bersatu dalam doa dan menyerahkan firman Tuhan ini ke tangan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan kepada kita, dan hamba-Nya ini adalah serba kekurangan, dan hamba-Mu bergantung kepada yaitu pimpinan Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami beribadah bersama-sama secara online. Sekalipun kami tidak dapat hadir ke gereja seperti biasanya oleh karena keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Bukan kami saja Tuhan, di beberapa tempat Tuhan, di rumah-rumah ibadat Tuhan, tidak dapat menghadiri ke gereja Tuhan oleh karena untuk menjaga SOP dan sama-sama menjaga Tuhan. Dengan itu Tuhan berkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, dan melihat Tuhan memegang tangan kami yang lemah menjadi kuat Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita ambil daripada Lukas pasal 21 ayat yang ke 9 hingga ke 11 berbicara begini. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sambal dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada para murid-Nya
dan juga para orang yang hadir pada masa tersebut. Dia berkata, jika untuk menuju pada akhir zaman akan terjadi berbagai perkara yang berlaku seperti ini. Betul? Apa yang kita lihat masuk di dalam tahun 2020 ini itu adalah satu perkara yang berbeza. Banyak orang meneka bahwa pada tahun 2020 ini akan terjadi perkara yang lebih hebat, dan dunia sudah sangat maju dan dunia sangat canggih, dan kuasa-kuasa besar menunjukkan kuasa-kuasa mereka, kuasa-kuasa besar negara menunjukkan kuasa-kuasa mereka, menunjukkan kecanggihan senjata mereka, saling di antara satu dengan lain menunjukkan kekuasaan mereka. Korea Utara menunjukkan kuasa mereka, Rusia menunjukkan kuasa mereka, Amerika menunjukkan kuasa mereka, dan sebagainya. Contoh saja, Tuhan telah katakan bahwa peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. This is the beginning, the end of the world. Itu adalah sesuatu yang dikatakan pemulaan pada akhir zaman. Apakah ini dunia peperangan ketiga? Tidak ada satu orang pun berani menyatakannya. Dia katakan semua itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan dia berkata lagi, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus, itulah topik kita pada pagi hari ini, bicara tentang kegoncangan iman. Sebelumnya iman kita itu, saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus, kita percaya dengan yes, keselamatan kami daripada Tuhan. Yes, berkat, sumber berkat kami daripada Tuhan. Yes, mukjizat ajaib yang Tuhan lakukan. Yes, tetapi ketika kita semua jemaat diguncang dengan perkara yang berlaku sekarang ini, bagaimana kita bertahan iman kita? Bagaimana iman kita ini boleh bertahan dalam kegoncangan ini? Dalam 2 hari ini ada hujan yang tidak berhenti terjadi dalam terutamanya bahagian Sarawak ataupun bahagian Miri ini ke Ulu, ke Baram, kawasan Baram, Talang Usan, ke Apoh, Toto, Tinjasong, dan tak berhenti hujan. Dan hujan itu terus menerus. Dan saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ada banjir yang sangat besar di Talang Usan ataupun Baram ataupun Apoh, Toto. Belum pernah ada banjir yang sebegitu kuat sebelum dalam zaman yang baru ini. Jembatan hanyut dan banjir itu sampai hingga ke atap rumah. Kadang-kadang atap rumah pun tak nampak. Dan semua orang berkata, bagaimana ini? Dan Tuhan katakan gempa bumi akan ada, terjadi gempa bumi yang dahsyat, berbagai tempat yang akan ada penyakit samba. Penyakit samba termasuk juga daripada COVID-19 yang tidak kelihatan. Saudara tahu tak bahwa COVID-19 ini begitu dia mengambil tempat dalam hidup manusia, bahkan sistem dunia ini. Ekonomi dunia menjadi terkandas, ekonomi dunia jatuh. Dan saudara, sistem kehidupan manusia semua terhalang, terhambat. Baik pun dalam pergerakan kapal terbang, kapal laut, dan sebagainya. Dan beberapa tempat di lockdown. Virus ini begitu kecil sekali. Tidak nampak, tapi dia menguasai dunia sekarang. Dia menguasai ekonomi, menjatuhkan ekonomi. Dia menguasai sistem dunia. Dia menguasai kehidupan manusia. Keharmonian kita. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, saya sebagai seorang hamba Tuhan, ketika saya selalu mengadakan acara penghiburan, acara kebumian. Kalau dulu kalau seorang meninggal, begitu banyak orang hadir. Kalau seseorang itu meninggal, lalu orang sudah mengenang hidupnya, waktu dia hidup begitu baik sebagainya, dan kemudian orang datang beri last respect. Begitu ramai, sampai kadang-kadang acara itu sampai memakan masa karena beri last respect sampai 2 jam kadang-kadang. Sekarang saudaraku, saya beritahu saudara, ketika orang meninggal dan yang ada hadir hanyalah keluarga itu sendiri, keluarga terdekat. Pergi pekuburan pun demikian, sunyi, sepi. Dan semua orang kata
memberikan, yaitu mengambil keputusan untuk tidak pergi untuk menjaga supaya jangan dijangkiti. Betul, ada berapa case oleh karena acara sosial, ada acara seperti ini dan sebagainya, dan orang dijangkit positif. Itu penyakit yang banyak, itu jangkitan yang paling banyak di Miri. Berdoa, kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Miri dipulihkan. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, dalam kegoncangan iman ini, kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus mengarah para muridnya untuk menyeberang tasik yang sangat besar, dan ketika itu dia ketika itu dia pergi berdoa di atas bukit seorang diri. Dalam perjalanan mereka, dalam pelayaran mereka, ada tiba-tiba angin besar terjadi, gelombang besar, ribut besar, gelombang besar, dan mereka berteriak dan hilang arah dan tidak tahu kemana pergi, dan yang mereka tahu mereka akan tenggelam dan mati. Tapi dalam pukul 3 pagi Yesus datang. Dalam ketakutan mereka pikir dia hantu, tapi Petrus kenal dia adalah Tuhan. Saya singkatkan cerita, dan Petrus kata kepada Yesus, kalau engkau adalah Tuhan, panggil aku datang. Ketika Yesus katakan turun dari perahumu, kemudian dia turun dari perahu dan berjalan di atas gelombang air itu menunjuk kepada Yesus. Tetapi waktu dia dekat kepada Yesus dan dia merasakan angin, dia merasakan tiup angin yang kuat, dia mendengarkan tentang yaitu deruan gelombang yang besar, dan akhirnya kekuatan dalaman dia, kekuatan imunasinya menjadi lemah. Kemudian jasmaninya, fisikalnya jadi lemah, lalu akhirnya dia tenggelam. Tapi dia berseru kepada Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus tarik dia, dan kata Yesus kepadanya, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Dalam hal-hal kita menghadapi COVID-19 ini, kita bukan menunjuk iman kita yang terlalu besar sangat, tapi kita juga tidak terlalu mengecilkan iman kita. Tapi kita hidup dengan bijaksana dalam iman kita, dan melihat Tuhan besar di dalam masalah dan kesulitan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, virus corona memang menguasai beberapa tempat dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Aku memeliharamu. Darahku membungkusimu. Aku telah menebusmu di kayu salib dengan darahku, supaya kau memiliki kehidupan yang kekal. Dalam demikian rupa kita harus menjagakan yaitu kesehatan kita. Kerap cuci tangan. Waktu kita keluar kita gunakan yaitu penutup atau menggunakan topeng ataupun penutup hidung dan muka kita. Jangan sok iman yang terlalu besar. Banyak yang buat demikian rupa. Saudara terkasih Tuhan Yesus, ya dunia ini sudah mempunyai satu sistem yang berbeza pada sekarang ini, saudaraku. Saudara yang sekam Tuhan, karena itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan kata Petrus yang telah mengalami rasa bagaimana dengan Tuhan, berjalan di atas air, ikuti Tuhan, melihat Tuhan, yaitu mengadakan mukjizat, ikut Tuhan naik ke gunung, bersama-sama dengan Tuhan naik ke gunung tinggi, dan dia melihat bagaimana Tuhan itu bertukar menjadi putih dan bersinar, sedang bicara dengan Elisa dan sebagainya dalam satu kekuasaan yang besar. Tetapi pada akhirnya dia menolak Yesus, dia menyangka Yesus, dan orang kata kepada dia, engkau bersama dengan dia bukan? Dia katakan tidak, aku tidak kenal orang itu, saya tak tahu. Dan orang katakan engkau juga satu daripadanya, dari kumpulannya, engkau dalam muridnya. Dan dia pun kata, tidak, kamu keliru. Tetapi ketika ayam berkokok,
Setelah ayam berkokok berapa kali, 2 kali, 3 kali, saudara sekalian, Tuhan Yesus akhirnya dia menangis, dia sedang dari pengalamannya bagaimana dia gagal berjalan dengan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 15, 17, dan Tuhan bertanya kepada dia, Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi saya? Pertama dia kata, ya saya mengasihi. Dan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus menanya dia kedua kali lagi, dia pun berkata ya. Dan dia kata, aku sungguh mengasihimu. Tapi ketiga kali dia tidak menjawab. Dia berkata, Tuhan, kau tahu kena hati saya. Kenapa, saudara? Pertama, dia jawabannya adalah kasih eros. Kedua adalah kasih filio. Yang ketiga barulah kasih agape. Kasih yang sungguh-sungguh. Karena itulah dia berkata, ke segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. You must control yourself. Dan jadilah tenang. Dan supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sudah dekat, segala sesuatu kita telah dengar, peperangan sana sini. Oh, apa saja, ekonomi sudah tidak baik, keadaan dunia tidak baik. Oh, dan pun kemudian kita dengar bahwa penyakit ini ada sebagainya yang lebih hebat lagi, COVID-19 ini. Kita menjadi risau, imuniti kita menjadi lemah. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apabila imuniti kita sudah jadi lemah dan kita dapat berdoa dan kita dapat tenang. Saya mau akhiri perkongsian pada pagi hari ini, saudara yang sekasihi Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan walaupun kita sedang menghadapi tentangan oleh karena COVID-19 ini dari segi ekonomi, segi politik, segi pada sosial dan kebebasan hidup kita, maupun dalam keluarga, maupun di dalam keagamaan kita. Dan juga keadaan gereja hari ini di dalam masa-masa COVID-19 ini. Puji Tuhan, gereja Life Point memulakan gerejanya dalam keadaan COVID-19 yang sangat hebat sekarang ini. Dalam keadaan seperti ini. Saya berterima kasih kepada hamba Tuhan Pastor Roland, dibawa oleh Tuhan untuk memulakan gereja di saat-saat genting seperti ini. Saya dorong semua jemaat yang ada di mana saya berada hari ini, yang di Miri. Saudara, memulakan satu pelayanan bukanlah satu perkara yang mudah. Kata-kata itu mudah, berpikir itu mudah. Tetapi apabila kita mulakannya adalah perlu tanggung jawab dan kerjasama daripada kita semua. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, juga banyak membuka pelayanan dan juga banyak memulakan gereja. Saya mengerti dan memahami. Apabila sahabat saya ini memulakan gereja Life Point di airport ini adalah satu perkara yang bukan mudah kalau bukan Tuhan yang membawa untuk membukanya. Karena itu mari kita datang bersama-sama. Bukan karena soal apa, bukan karena soal ini dan sebagainya, tidak. Hanyalah hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Waktu kita memberi dengan sungguh-sungguh. Kolose 22-23 mengatakan, lakulah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan dengan segenap hati. Karena satu hari nanti Dia yang akan menganugerahmu, memberi mahkota kehidupan kepadamu. Sang yang mempunyai hidup ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus. Karena itulah dalam topik kita kegoncangan iman ini, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan iman kita, saudaraku? Datang, itu bersekutu dengan Tuhan dan baca firman Tuhan. Luangkan banyak masa bercakap dengan Tuhan, online dengan Tuhan, dan banyak baca firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu yang menguatkan kita, itu yang meneguhkan kita, supaya kita dapat berjalan sebagaimana Petrus berjalan di atas air, saudaraku. Dan datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara boleh baca dalam Petrus pasal 14, 22 sampai 36 cerita Petrus berjalan di atas air. Tapi satu perkara yang kita belajar dari Petrus, apabila dia mulai tenggelam, dia cari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan.
dia tidak menyerah dan berserah. Matanya tertuju kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan adalah memimpin dia. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang bersama-sama belajar daripada topik yang ringkas berbicara tentang kegoncangan iman ini. Yesus, di saat-saat dunia yang tidak tenang dan tentram, kami perlu pertolongan-Mu Yesus. Tuhan, tidak dapat kami sebut segala apapun yang kami hadapi, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan kami dan sebagainya. Banyak orang kehilangan kerja pada saat-saat ini Tuhan. Banyak ekonomi mereka sudah berubah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua jemaat-Mu Tuhan, beri sumber pendapatan yang hidup oleh Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, tolong kami. Mungkin ada yang pada saat ini Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan, dan melihat keadaan sekeliling tidak menentu. Tuhan, hamba berdoa bahwa kami dekat kembali lagi. Seperti Petrus Tuhan, yang pernah tenggelam tapi berseru kepada Yesus dan untuk supaya diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Berkati gereja Life Point Airport ini Tuhan. Berkati petabirannya, berkati keuangannya Tuhan. Bahkan bangunan gereja. Banyak lagi alat-alat yang perlu disediakan Tuhan. Tuhan memberi tangan-tangan yang ringan untuk membantu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, semua jemaat Life Point di Miri, bahkan di seluruh tempat Malaysia ini, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih karena saya dijemput untuk membagi firman Tuhan pada hari ini, untuk kami meneguhkan kami, menguatkan kami sedang berhadapan apapun jua yang kami lalui. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Roland sekali lagi, dengan juga semua yang pemimpin gereja di tempat ini yang membantu dia, bahkan jemaat Tuhan Life Point. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua orang percaya katakan, amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Sampai berjumpa lagi pada masa-masa berikut, pada masa kita bersama lagi. Terima kasih Pastor Roland karena telah memberikan peluang ini untuk saya memberkati kita bersama. Yes.